Negara Palestina adalah negara Muslim yang sering diintimidasi sejak waktu lama. Tapi, kenapa ini bisa terjadi? Tentu tidak lain ini sudah dipersiapkan jauh lebih awal oleh negara yang mengintimidasinya, yaitu Israel atau Zionis, dengan kata kunci Pax Judaica. Pax Judaica, secara konsep ialah kedamaian Yahudi, atau impian Yahudi, dan lebih jelasnya Anda bisa lihat di video Abang Gamal ini. Dengan kata lain, sejak kekuasaan Tuan Besar Rothschild di abad 17 Rothschild ingin menggapai Pax Judaica ini. Apapun caranya, maka dari itu pendiri Rothschild mengatur strategi luar binasa. Karena dia seorang genius Yahudi ditambah kaya raya. Untuk mewujudkan hal itu, maka dia harus memulai sebagaimana kerajaan Romawi berkuasa, yaitu dengan menguasai perekonomian, politik, dan segalanya. Namun sisi terbaiknya dia ingin lebih lama berkuasa dari Romawi. Dengan cara paling jitu, yaitu bagaimana mengambil seluruh aset atau harta umat manusia agar mereka miskin dan tidak berdaya jika diintimidasi. Maka yang pertama ialah mengubah uang emas menjadi uang kertas. Karena bagi bajak laut emas tidak akan bisa lenyap, mau dibakar, dihancurkan, dan bahkan meskipun tenggelam berabad-abad di laut. Uangnya hanya emas, berbeda dengan kertas yang mudah terbakar dan lenyap. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai zaman bajak laut yang namanya uang, ya emas. Hanya karena ada inovatif dari Cina yang berupa share untuk menyimpan emas di ban. Apa bisa membuat orang terbiasa akan kertas sebagai uang? Tentu saja tidak, karena banyak orang-orang terdahulu yang menolak pertukaran uang emas dengan uang kertas. Namun sejarah sering dipalsukan oleh pihak yang menang. Maka ide brilian itu dimanfaatkan Rothschild untuk menguasai dunia agar ketika semua kehilangan emasnya dan dunia berubah total, entah itu perang dunia 3 atau dolar dan kripto hancur atau hal tak terduga lainnya, maka mereka pasti akan mengaktifkan uang emas sebagai alat tukarnya. Of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Lalu apa yang bisa kita lakukan tanpa memiliki emas? Tentu itu adalah hal yang paling menakutkan. Yang kedua, Rothschild telah menginvestasikan ke berbagai negara sejak abad 17. Seperti video Gamal itu, bahwa Rothschild memiliki bank di seluruh wilayah Eropa dan sangat ahli untuk mengadu domba sebuah negara agar kekayaan negara itu habis dan berpindah ke bank cabang Rothschild di negaranya. Tentu Rothschild memiliki kekayaan di luar dugaan manusia, dan hal itu sangat tersembunyi dan tidak akan terekspos seperti para bilioner lainnya. Jika bisa dihitung, kekayaan Rothschild seperti gabungan kekayaan Romawi dan Persia. Karena mereka sudah memulai sejak abad 17, dan uang kertas, saham, bunga bank adalah permainannya sejak lama. Maka wajar kalau sejak abad 18, sekitar 90% dana Amerika dan 90% dana Inggris adalah investasi dari Tuan Besar Rothschild. Maka sangat wajar bahwa sekarang Amerika dan Inggris tidak berani membantah Israel atas intimidasinya kepada warga Palestina. Hal itu pun terhubung juga bahwa Rothschild menciptakan Dewan Dunia, yaitu IMF dan THFED, yang mana mereka sangat kuat bagaikan sebuah negara yang menguasai Amerika dan dunia. Karena jika Rothschild mau, Amerika bisa bangkrut dalam waktu 1 malam. Karena dana investasinya ditarik. Dan lebih hal buruknya, selama ini The Fed itu milik Rothschild, bukan Amerika. Namun The Fed selama tahun 1971 mencetak uang kertasnya Amerika
yaitu dolar tanpa emas. Strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Maka Amerika akan seperti Jerman setelah Perang Dunia I, yaitu inflasi tinggi karena terlalu banyak cetak uang kertas. Namun lebih buruknya lagi ketika Jerman inflasi dulu hanya negara Jerman yang merasakan tingginya inflasi. Tapi jika sekarang Amerika seperti inflasi Jerman dulu setelah Perang Dunia I, maka seluruh dunia merasakan inflasi tinggi itu. Karena seluruh dunia menggunakan dolar yang terlalu banyak itu. Wah, betapa sangat matang persiapan dan rencana gila Rothschild untuk berkuasa di era Pax Judaïca ini ya. Yang ketiga, Rothschild adalah Zionisme sejati. Dia akan selalu mensupport Zionisme selamanya. Maka semenjak Zionisme didirikan, dialah penggalang dana terbesarnya, yang bertujuan untuk mendapatkan tanah Palestina dengan secara legal maupun ilegal. Maka dengan persiapan dana, politik dan investasi yang sangat besar dengan negara adidaya yang lalu Inggris maupun yang akan datang Amerika itu sangat berlogika dan masuk akal untuk diwujudkan. Alhasil Rothschild dan Zionisme benar-benar mendapatkan tanah Palestina dari Inggris. Namun banyak umat muslim tidak paham hal ini. Mereka memakai metode perang zaman dulu. Ialah ketika suatu kerajaan menang dalam perang, maka seluruh wilayahnya akan menjadi milik pihak yang menang. Dan hanya dua pilihan bagi pihak yang kalah, yaitu mundur karena kalah perang atau tetap berperang sampai mendapatkan kembali wilayah tersebut. Jika beruntung menang, maka akan mendapatkan kembali wilayahnya. Jika tidak, maka akan lenyap total masyarakatnya. Semenjak Turki kalah perang, maka seluruh wilayahnya termasuk Palestina diambil oleh Inggris, dan karena Inggris adalah negara investasi Rothschild, maka Inggris tidak berdaya terhadap Rothschild dan Zionis. Maka dari itu dengan keinginan yang kuat dari Zionis, akhirnya dengan terpaksa diserahkanlah wilayah Palestina kepada Zionis dan berdirilah negara Israel. Dan itulah yang sebenarnya terjadi, bahwa untuk mendapatkan kembali wilayah Palestina ialah hanya perang sebagaimana perang salib. Namun sayangnya musuh umat Islam jauh lebih kuat karena persiapan mereka yang sangat matang dan persiapan umat Islam yang sangat lemah karena kita tidak mau bersatu dan terlalu cinta dunia atau takut akan kematian. Dan secara kebetulan takdir Allah bahwa hanya Al-Masih Putra Maryam yang akan merebut kembali Palestina dari tangan Zionis. Bahkan meskipun Zionis itu dilindungi oleh Al-Masih Dajjal, Al-Masih Putra Maryamlah yang akan menang.